Selanjutnya, kami persilakan Dekan Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, Profesor Dr. Insinyur Tutun Johana STMT, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Insinyur Y. Bandung STMT. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi hadirin sekalian. Saya akan membacakan riwayat hidup Profesor Yohanes Bandung, salah satu staf kami di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Beliau lahir di Sleman 12 Januari 1977. Tergabung dalam kelompok keahlian teknologi informasi dan mendapatkan guru besar pada 1 Desember 2024. Orang tua beliau adalah YB Basuki BA dan Anastasia Sriwahyuni. Profesor Bandung memiliki istri Dr. Hewan Levi Betty Ariwiyanti. Kemudian dianugerahi oleh 2 orang putri, Alin Federina Nindita. Alin ini yang di farmasi Erina. Ya. Kemudian Emelia Putri Windriani, Putri ini di masih SMA Santa Angela. Profesor Bandung menempuh pendidikan di SD di Canisius Minggil, Sleman, SMP Canisius Klepus Sleman, SMA Negeri 1 Yogyakarta, S1 Teknik Elektro ITB, S2 Teknik Elektro ITB, S3 Teknik Elektro ITB. Beliau pernah menjalani postdoc di Frederick University Cyprus dan meraih gelar insinyur pada tahun 2022 dari Teknik Elektro ITB. Profesor Bandung menjadi dosen sejak 2009, kemudian 2019 sampai 2025 sebagai anggota Dewan Redaksi Journal of ICT Research and Application ITB, 2021 sampai 2025 sebagai anggota tim penilai makalah kenaikan jabatan dan pangkat dosen STI ITB, 2022 sampai 2025 anggota tim gugus kendali mutu STI ITB, 2023 sampai 2025 Ketua Laboratorium Sinyal dan Sistem STI ITB, 2024 sampai 2025 Kepala Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi dari ITB, dan beliau tahun ini juga menjadi reviewer proposal penelitian Ditjen Riset dan Pengembangan Kemendikti Saintek Republik Indonesia. Beliau mengampu beberapa perkuliahan, di antaranya adalah pengolahan sinyal digital untuk S1, rekayasa sistem multimedia S1, rekayasa sistem dan teknologi informasi S1, multimedia Internet of Things untuk S2, jaringan informasi dan sosial S2, seminar penelitian 2 untuk S3. Dan Profesor Bandung telah menelurkan juga buku ajar dengan judul Teknologi Konferensi Multimedia untuk pembelajaran kolaboratif jarak jauh yang diterbitkan oleh ITB Press 2017. Profesor Yohanes Bandung sejak menjadi dosen STI ITB telah membimbing sebanyak 82 orang yang tahlus 82 sarjana, magister 60 orang, doktor 4 orang, dan insinyur 8 orang. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, beliau melakukan penelitian dan telah melakukan penelitian kompetitif sebanyak 25 dan di 18 diantaranya sebagai ketua peneliti. Lalu melahirkan jurnal internasional 6 penulis pertama, lalu juga melahirkan proceeding internasional sebanyak 70 dan hak cipta sebanyak 10. Profesor Yohanes Bandung memiliki banyak memiliki juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di antaranya pelatihan forensik digital untuk Polri 2024, pelatihan ABCD Unsika 2022,
dan program FGA DTS Kementerian Komdigi 2012-2022. Jejaring yang beliau bentuk cukup banyak, yaitu dengan dosen dan peneliti dari Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Nasional, Universitas Negeri Padang, City St. George University of London, University of Lancaster, Inggris, Pusan National University Korea Selatan, Toyohashi University of Technology Jepang, Frederick University di Cyprus, dan masih banyak lainnya. Profesor Yohanes Bandung juga mendapatkan sertifikasi dosen bidang studi teknik informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 10 Desember 2013, lalu mendapatkan sertifikasi asesor beban kerja dosen dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022. Profesor Yohanes Bandung juga aktif dalam perhimpunan profesi. 2013 sampai 2025 beliau sebagai anggota IEEE. 2023 sampai 2006 beliau juga sebagai anggota ICM. Dan 2022 sampai 2025 jadi anggota PII. Hobi yang dijalankan oleh Profesor Yohanes Bandung adalah ngomong gendut. Jadi sudah beranjak dewasa di gendutnya. Kemudian hobi yang lain adalah jalan-jalan bersama keluarga. Ini ada ke Lembang, Kaliurang, dan Anyer, dan masih banyak yang lainnya sebetulnya ya. Pak Bandung mungkin di foto ini nggak cukup. Demikian lihat hidup singkat dari Profesor Yohanes Bandung. Kami berikan kembali kepada Ibu Ketua. Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Insinyur Y. Bandung, STMT, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB atau yang mewakili, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat dan tamu undangan yang hadir secara daring. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di Aula Barat ITB ini. Izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Inovasi Komputasi Multimedia Internet untuk Pengiriman Data Berkualitas dan Efisien. Sejarah mencatat bahwa pada era 1990-an, kita masih bergantung pada media fisik seperti CD dan DVD untuk menyimpan dan menikmati konten. Itu adalah masa ketika distribusi konten masih terbatas dan bersifat satu arah. Memasuki 2000-an, hadir era web 2.0 dengan platform seperti YouTube dan Facebook. Untuk pertama kalinya, masyarakat bukan hanya mengonsumsi, tetapi juga memproduksi, membagikan konten secara global. Interaksi digital mulai terbentuk dengan sangat masif. Kemudian, di 2010-an kita memasuki fase streaming dan cloud. Konten multimedia dapat diakses kapan saja, dari mana saja, dengan kualitas yang semakin baik. Netflix, Spotify, Zoom, dan layanan sejenis menjadi bagian dari keseharian kita. Kini di 2020-an, multimedia semakin bertransformasi dengan hadirnya Internet of Things, augmented dan virtual reality, serta kecerdasan artifisial. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa multimedia
telah menjadi pusat gravitasi dalam ekosistem digital modern. Survei yang dilakukan oleh Cisco memperlihatkan bahwa pada tahun 2017 jumlah pengguna internet baru sekitar 3,4 miliar dengan 18 miliar perangkat terkoneksi. Kecepatan internet rata-rata global berada di angka 39 Mbps dan sekitar 75% lalu lintas internet didominasi oleh video. 5 tahun kemudian pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan. Pengguna internet meningkat menjadi 4,8 miliar, dengan perangkat terkoneksi melonjak hingga 28,5 miliar, dan kecepatan internet hampir 2 kali lipat menjadi 75,4 Mbps. Yang paling mencolok, 82% dari seluruh lalu lintas internet adalah video. Data tersebut menegaskan bahwa multimedia telah menjadi realitas baru yang menggerakkan ekosistem digital. Semua aspek hidup kita kini ditopang oleh beragam layanan multimedia, mulai dari live streaming, video on demand, konferensi daring, media sosial, hingga augmented dan virtual reality. Hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu telah menjadi titik balik bagi dunia pendidikan. Saat ruang kelas fisik harus ditutup, teknologi multimedia hadir sebagai penyelamat agar pembelajaran tetap bisa berlangsung. Dengan live streaming dan video on demand, kuliah maupun sekolah dapat dilakukan dari rumah. Mahasiswa dan siswa tetap bisa berinteraksi dengan dosen dan guru, meskipun berada di tempat yang berbeda. Lebih dari itu, multimedia membuat pendidikan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Fleksibilitas ini membuka peluang baru untuk pendidikan masa depan yang lebih inklusif dan merata. Perkembangan multimedia internet juga membawa dampak besar bagi dunia kesehatan dan farmasi. Konsultasi dokter kini dapat dilakukan secara daring, sehingga akses kesehatan menjadi lebih luas dan cepat, bahkan bagi masyarakat di daerah terpencil. Dalam bidang farmasi digital, multimedia mendukung edukasi interaktif mengenai obat, baik untuk tenaga kesehatan maupun pasien. Tidak hanya itu, riset obat baru juga dapat dipercepat dengan pemanfaatan big data dan kecerdasan artifisial. Bidang keamanan juga mengalami lompatan besar dengan hadirnya multimedia internet. Saat ini sensor dan kamera cerdas tidak hanya merekam gambar, tetapi juga menjadikan sistem pemantauan jauh lebih efisien dan proaktif. Melalui video streaming yang dipadukan dengan pembelajaran mesin atau kecerdasan artifisial, sistem dapat melakukan analisis perilaku mencurigakan secara otomatis. Dengan adanya deteksi dini, aparat keamanan dapat merespons lebih cepat dan tepat sasaran. Dapat kita lihat bagaimana komputasi multimedia internet bekerja sebagai tulang punggung ekosistem digital modern. Proses ini dimulai dari perangkat input seperti kamera, mikrofon, maupun sensor lain yang melakukan akuisisi data berupa teks, gambar, audio, dan video. Data yang diperoleh kemudian masuk ke tahap pengolahan sinyal dan komputasi. Pada tahap ini dilakukan berbagai proses penting seperti pemfilteran untuk membersihkan data, kompresi agar pengiriman data lebih efisien, enkripsi untuk keamanan hingga analisis berbasis kecerdasan artifisial. Hasilnya kemudian disajikan pada output ke pengguna, baik melalui laptop, ponsel cerdas, maupun perangkat imersif seperti VR. Komputer multimedia internet hadir sebagai bidang interdisipliner yang memadukan pengolahan sinyal multimedia, komputasi, dan komunikasi data. Setiap teknologi multimedia modern berawal dari satu konsep dasar representasi digital yang dimulai dari sinyal analog seperti suara atau cahaya yang kemudian dicuplik menjadi sinyal waktu diskrit. Selanjutnya sinyal ini dikuantisasi ke dalam nilai-nilai numerik hingga akhirnya dikodekan dalam bentuk sinyal digital berupa deretan angka biner 0 dan 1.
Representasi digital inilah yang menjadi landasan utama pengolahan dan komputasi multimedia. Dengan adanya representasi digital, seluruh bentuk informasi dapat diproses, dikompresi, dienkripsi, dan ditransmisikan melalui internet secara efisien. Komputasi multimedia internet tidak bisa dilepaskan dari teknologi komunikasi data. Segala bentuk data multimedia, baik suara, gambar, maupun video, akan ditransmisikan melalui jaringan internet. Proses ini memerlukan dukungan protokol komunikasi yang mampu bekerja secara adaptif, efisien, dan waktu nyata. Protokol komunikasi harus menyesuaikan diri dengan kondisi jaringan yang berubah-ubah, tetap efisien dalam penggunaan bandwidth, dan memastikan data multimedia dapat diterima tepat waktu. Hasil akhirnya adalah berbagai layanan multimedia yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah sistem multimedia tersusun dari beberapa komponen utama yang saling terhubung. Dimulai dari perangkat input yang berfungsi menangkap data berupa suara, gambar, atau video. Data ini kemudian masuk ke sistem pemrosesan yaitu CPU dan perangkat komputasi lain untuk dianalisis, dikompresi, atau dienkripsi. Hasil pemrosesan dapat disimpan sementara atau jangka panjang pada sistem penyimpanan sebelum akhirnya diteruskan ke perangkat output agar dapat dinikmati oleh pengguna. Seluruh proses ini berjalan melalui sistem jaringan yang memungkinkan transmisi data multimedia dapat terjadi secara waktu nyata, baik di dalam satu perangkat maupun antar perangkat di berbagai lokasi. Dan yang tidak kalah penting, setiap sistem multimedia modern harus dilengkapi dengan lapisan keamanan dan privasi untuk melindungi data pengguna dari potensi penyalahgunaan. Riset kami berfokus pada bagaimana meningkatkan kualitas pengiriman video di sistem multimedia IoT atau dikenal juga sebagai System Internet of Video Things atau IOVT. Ada dua tantangan besar yang dihadapi. Yang pertama, keterbatasan sumber daya perangkat sensor seperti perangkat kamera dengan daya komputasi yang rendah. Kedua, jaringan yang fluktuatif yang seringkali membuat kualitas video menjadi tidak stabil. Untuk menjawab tantangan ini, kami mengembangkan solusi penyesuaian resolusi adaptif berbasis pembelajaran mesin. Sistem ini mampu memprediksi throughput jaringan dan menyesuaikan resolusi video secara otomatis. Selain itu, integrasi antara QoS dan QoE memungkinkan peningkatan kualitas layanan tidak hanya secara teknis, tapi juga dari sisi pengalaman pengguna. Dampaknya, sistem yang kami kembangkan dapat meningkatkan kualitas layanan video sekaligus lebih efisien dalam pengiriman data. Diagram ini menjelaskan rancangan sistem yang kami kembangkan untuk pengiriman video adaptif pada lingkungan IoT. Untuk mengirimkan video adaptif pada lingkungan IoT, kami merancang sistem yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu server dan klien yang terhubung melalui jaringan kabel. Pada sisi server terdapat modul coap server dan throughput predictor. Server menerima data video dari kamera klien, lalu melakukan prediksi throughput berdasarkan data historis. Pada sisi klien terdapat modul kamera, file size estimator, dan coap client. Klien mengambil frame video, mengirimkannya ke server, serta menyesuaikan resolusi frame berdasarkan hasil prediksi throughput yang diterima. Kami menguji beberapa metode pembelajaran mesin untuk memprediksi throughput jaringan, diantaranya LSTM, IMA, ARMA, AR, dan SES. Dari sisi akurasi, IMA dan SES menunjukkan nilai error paling kecil dengan RMSE dan MAE terendah. Namun dari aspek waktu eksekusi, metode SES memberikan keunggulan yang signifikan. Metode ini tidak hanya akurat tetapi juga cukup cepat dan ringan, sehingga cocok digunakan di perangkat IoT yang sumber dayanya terbatas. Grafik throughput yang ditampilkan juga menunjukkan bagaimana hasil prediksi garis biru mengikuti pola throughput aktual garis merah dengan konsistensi yang baik.
Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh, kami dapat menyimpulkan bahwa metode SAS, Simple Exponential Smoothing, adalah pilihan terbaik untuk mendukung sistem penyesuaian resolusi adaptif, karena mampu menjaga kualitas video secara waktu nyata meskipun dijalankan pada perangkat dengan daya komputasi yang terbatas. Eksperimen lainnya dari sistem penyesuaian resolusi video berdasarkan prediksi throughput memperlihatkan hasil sebagai berikut. Pertama, dapat dilihat bahwa ketika throughput menurun, ukuran file video ikut menurun, dan sebaliknya, ketika throughput meningkat, ukuran file bertambah. Artinya sistem mampu menyesuaikan ukuran file sesuai dengan kondisi jaringan. Kedua, resolusi video juga berubah secara adaptif mengikuti fluktuasi jaringan dengan rata-rata perubahan resolusi terjadi setiap sekitar 4 detik, yaitu nilai interval optimal agar kualitas tetap terjaga. Ketiga, grafik throughput dan ukuran file menunjukkan pola yang konsisten dengan prediksi sistem. Hal ini menegaskan bahwa model prediksi yang digunakan bekerja dengan baik dalam menjaga kesinambungan layanan video. Hasil-hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu menjaga kualitas layanan video meskipun berjalan di perangkat IoT dengan sumber daya terbatas dan kondisi jaringan yang kurang stabil. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan kesimpulan utama dari orasi ilmiah ini. Pertama, komputasi multimedia internet telah menjadi fondasi ekosistem digital modern. Semua bentuk data, teks, gambar, audio, maupun video dapat diproses, ditransmisikan, dan ditampilkan secara efisien serta berkualitas berkat teknologi ini. Kedua, inovasi yang kami kembangkan berbasis kecerdasan artifisial, protokol komunikasi data yang ringan, serta integrasi QoS dan QoE. Pendekatan ini secara efektif mampu meningkatkan efisiensi pengiriman data multimedia dalam lingkungan Internet of Things, meskipun perangkat yang digunakan memiliki sumber daya terbatas. Ketiga, hasil riset menunjukkan bahwa sistem adaptif ini mampu menjaga kualitas layanan serta mampu meningkatkan efisiensi transmisi. Penelitian ini diharapkan juga dapat diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Pertama, melalui integrasi AI dan sistem IoT nasional. Hasil riset multimedia cerdas dapat mendukung program strategis Indonesia, mulai dari pembangunan 100 smart city, layanan telehealth, hingga digitalisasi sekolah. Kedua, kami menekankan pentingnya komputasi tapi hemat energi. Inovasi ini memungkinkan perangkat komputasi berjalan lebih efisien dengan dukungan energi terbarukan, sehingga dapat menjangkau berbagai daerah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketiga, pengembangan standar keamanan, privasi, dan tata kelola data multimedia sangat penting agar teknologi menjadi aman dan terpercaya. Dan keempat, riset ini mendorong kedaulatan teknologi multimedia. Indonesia harus mampu mengembangkan protokol ringan dan sistem adaptif buatan sendiri agar tidak selalu bergantung pada teknologi luar negeri. Dengan demikian, arah pengembangan riset ini sejalan dengan kebutuhan bangsa, mendukung transformasi digital, menjaga keberlanjutan energi, memperkuat regulasi, dan sekaligus membangun kedaulatan teknologi nasional. Hadirin yang saya muliakan, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan Majelis Wali Amanat MWA ITB, pimpinan ITB, Senat Akademik ITB, Forum Guru Besar ITB, dan seluruh civitas akademika ITB yang telah memberikan dukungan, kepercayaan, dan kerjasama sehingga saya dapat menjalankan tugas dan pengabdian di ITB hingga saat ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dekanat, senat fakultas, guru besar, kolega dosen, serta tenaga kependidikan STEI ITB yang telah memberikan dukungan dan bantuan mulai dari tahap persiapan, proses pengajuan, hingga terbitnya SK Guru Besar. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada guru senior,
rekan sejawat, tenaga kependidikan, peneliti, mahasiswa, serta alumni di KK Teknologi Informasi, Laboratorium Sinyal dan Sistem, serta di SPMC Research Group atas dukungan dalam membangun lingkungan kerja yang hangat dan penuh semangat kekeluargaan. Ucapan terima kasih dan penghargaan saya sampaikan juga kepada kolega dosen, tenaga kependidikan, peneliti dan mahasiswa di Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi ITB, Pusat Mikroelektronika ITB, serta PT LAPI ITB atas kolaborasi yang terjalin dalam berbagai kegiatan riset, inovasi, kerjasama, dan pengabdian kepada masyarakat. Kepada kolaborator dari perguruan tinggi, instansi pemerintah maupun swasta, baik di dalam maupun luar negeri, atas kerjasama yang telah berlangsung dalam riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada teman-teman Teknik Elektro EL95 dan alumni ITB, alumni unit bola voli UBV ITB, Prajabatan Batu Jajar 2010, keluarga alumni Teladan Yogyakarta KATI, serta sahabat sekolah dan sepermainan yang telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup saya. Saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para guru besar yang telah memberikan rekomendasi kepada saya. Profesor Tutun Juhana, Profesor Suhardi, Profesor Armin Z. Erlangi, Profesor Suhono Harso-Supangkat, Profesor Yusef Rusmansyah, Profesor Andrian Bayu Suksmono, Profesor Taufan Marhaendrajana, Profesor Andri Dianugraha. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pemberi rekomendasi, Ibu Profesor Liliasari dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Terima kasih atas kehadirannya. Profesor Insinyur Hanung Adinugroho PhD dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Terima kasih atas kehadirannya. Profesor Dong Jok Kim dari Pusat National University Korea Selatan, Profesor Christos Themistos dari Frederick University Cyprus, Profesor Mutu Krishnan Rajarajan dari City St. George University of London, UK. Saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Jaka Sembiring yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mereview buku orasi ilmiah saya. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para guru, dosen pembimbing, dan wali akademik, Profesor Armin Z. Erlangi, Profesor Carmadi Mahbub, Profesor Suhono Harso-Supangkat, Bapak Dr. Insinyur Hilwadi Hindersyah, Bapak Profesor Dr. Kuspriyanto, dan Profesor Arif Sasongko. Terima kasih yang tulus kepada para guru dari Institut Teknologi Bandung, SMA Negeri 1 Yogyakarta, SMP Kanisius Klepu, serta TKSD Kanisius Minggir, Sleman, Yogyakarta. Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua tercinta, Pak E. Yohanes Busko Basuki BA dan Bu E. Anastasia Sriwahyuni yang telah berkenan hadir dari Yogyakarta, yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan, memberikan teladan serta inspirasi dan mendoakan tanpa henti. Ucapan terima kasih yang sama juga saya sampaikan kepada kedua mertua, Bapak Aziz Winoto Adiputro almarhum, dan Ibu Justina Harwanti atas dukungan dan doa yang senantiasa menguatkan saya dalam pengabdian di dunia pendidikan. Ucapan terima kasih kepada adik-adik M. Kenti Astuti dan Rahcih Nasatya, C. Indrati, Yon Tanjung, dan Ana Mariska Diana Putri, kakak adik dari pihak mertua, Rida Yaswiningsih dan Iputu Agustinus Eka Yuda Saputra, Singge Setio Putro, Yohanes Unggul Suseno, Tim Surya Sumirat, dan Francisca Sancebuheu, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat dalam setiap langkah hidup. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Mbok E. Darmowiyadi almarhum, Pak Poh dan Mbok Poh Suparmo almarhum, beserta keluarga besar atas segenap dukungan dan doa. Terima kasih yang tulus dan mendalam kepada istri tercinta Bunda Betty Levi Betty Ariwijayanti, serta kedua putri terkasih Mbak Erin Arlin Veterina Nindita Bandung
dan Dik Putri Emilia Putri Bindria Bandung. Doa, dukungan, dan kesabaran mereka senantiasa menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan inspirasi yang tak ternilai dalam setiap langkah, perjalanan hidup, dan karya yang saya jalani. Semoga segala dukungan dan kasih sayang yang saya terima menjadi penguat untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi dunia pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, namun telah memberikan kontribusi positif bagi perjalanan hidup ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan dengan pahala dan kebaikan, kebahagiaan yang tiada terhingga. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan membacakan kode kehormatan Guru Besar ITB. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan Guru Besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 13 September 2025, Profesor Y. Bandung. Terima kasih.